Saya Kak Yoyu. Saya Kak Dio. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat semuanya. Sudah siap untuk beribadah? Oh iya adik-adik, hari ini kita tidak hanya beribadah loh. Nanti kita juga akan ada apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Kak Yoyus tahu tidak? Ada apa ya Kak? Oh iya Kak Yoyus ingat, kita hari ini akan ada kenaikan jenjang. Betul kan Kak? Betul sekali. Hari ini kita tidak cuma beribadah adik-adik, tapi nanti kita akan ada kenaikan jenjang. Coba siapa yang tahun ini naik jenjang? Ayo acungkan tangan. Adik-adik, kenaikan jenjang tahun ini kita lakukan secara online. Untuk itu, hari ini kita kedatangan adik-adik yang akan mewakili kenaikan jenjang hari ini. Siapa saja Kak Pipin? Yang pertama ada Adik Morgan. Halo teman-teman. Lalu ada Adik Puspa. Halo teman-teman. Dan ada Adik Ipan. Halo teman-teman. Kak Pipin, kalau yang itu siapa sih Kak? Oh, yang itu Kak Yoyus belum tahu ya? Belum tahu Kak. Kalau adik-adik di rumah tahu tidak itu siapa? Oke, kalau belum tahu, kakak kenalkan ya. Ini adalah maskotnya GKJW Wiyung. Namanya Pak Dasima. Ada yang tahu tidak Pak Dasima itu siapa? Jadi adik-adik, Pak Dasima adalah orang yang mula-mula mendirikan GKJW Wiyung ini. Wah, Pak Dasima hebat sekali ya Kak Pipin. Iya dong. Tapi tidak hanya itu loh adik-adik. Pak Dasima ini juga mempunyai suatu ajaran yang menjadi tujuan hidupnya, yaitu ngulati toyo wening. Artinya mencari air jernih. Nah adik-adik, air jernih ini diibaratkan iman yang sejati. Jadi melalui GKJW Jemaat Wiyung ini, kiranya kita semua dapat menemukan iman yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, Pak Dasima ikut beribadah bersama adik-adik ya. Sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Mari kita mengawali ibadah hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 13. Monggo pro konco, kita nyanyikan dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ya adik-adik. Gusti Yesus layan renan ing manawan kepapingan awit Gusti sampun nyawisaken berkahnya ingkang mulya wonten swarga ayam tentrem gesang langgeng selami bahasa Indonesia ya. Mari saudara memuji Tuhan Yesus dengan kerinduan hati dan bersuka. Sediakan berkatnya sangat besar dalam surga hidup kekal damai sejahtera selamanya. Puji Tuhan, glory, haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, mari kita minta pimpinan Tuhan di ibadah kita hari ini melalui doa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan sukacita sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau memuji nama-Mu, dan kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah hari ini dan menyertai adik-adik di rumah agar bisa beribadah dengan baik. Dan Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan segala kesalahan kami, supaya kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, bulan ini masih merupakan bulan keluarga GKJW. Nah, Kak Pipin sekarang mau tanya, menurut adik-adik, arti keluarga itu apa sih? Iya, benar. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa berbagi, bisa bercerita ketika adik-adik sedih ataupun senang. Lalu, apalagi ya adik-adik? Iya, benar. Dalam keluarga, kita juga harus saling peduli, saling mengasihi antar anggota keluarga. Benar adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang bagi sekeliling kita. Contohnya dengan menghormati orang yang lebih tua, mengasihi kakak dan adik kita, suka menolong, dan masih banyak lagi. Mari kita sayangi keluarga kita ya adik-adik. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri kembali yuk. Kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Ria nomor 38. Ku cinta keluarga Tuhan, kita pujikan dari bait pertama dan kedua. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling melayani, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan lagu Yesus Pokok. Tapi dengan gerakan ya adik-adik. Yuk kakak undang bangkit berdiri lagi yuk. Mari kita pujikan lagu Yesus Pokok dengan gerakan. Musik Kak Dio. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta
dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah disiapkan Alkitabnya? Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Erwin. Silakan Kak Erwin. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kembali kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur karena kami telah Kau berikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, karena dengan kesehatan ini kami dapat melangsungkan ibadah. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Sertai kami ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat kami meteraikan di dalam hati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Hakim-Hakim 8, ayat yang keempat sampai yang ke-21. Sudah ketemu adik-adik? Mari kita baca. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong, berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Sementara itu, Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha.
lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Seba dan Salmuna melarikan diri. Tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Salmuna. Sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya lah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai orang itu, menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Seba dan Salmuna, yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?" Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya, dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Seba dan Salmuna, "Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?" Jawab mereka, "Mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja." Lalu kata Gideon, "Saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu." Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, "Bangunlah, bunuhlah mereka." Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Seba dan Salmuna, "Bangunlah, engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya." Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Seba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Amin. Adik-adik, dari bacaan tadi, renungan kita ambil judul, Aku Suka Menolong. Adik-adik yang terkasih, dari bacaan tadi dapat dilihat bahwa Gideon adalah seorang raja, anak Yoas dari seorang Ebeser. Ada sebuah cerita adik-adik di sebuah desa, namanya adalah Desa Konsonan. Di dalam desa Konsonan tersebut terdapat sebuah keluarga. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat harmonis. Ada seorang anak bernama Paijo. Paijo ini adalah anak SD. Dia sukanya menolong. Dia sukanya membantu orang yang susah. Perlu adik-adik ketahui, Paijo ini hidup seorang diri. Dia tidak punya saudara. Paijo suatu hari pergi bersama teman-temannya bernama B dan C. Mereka bertemu di sebuah telaga. Di dalam sebuah perjalanan, Paijo menemui seorang nenek. Nenek ini ingin menyeberang jalan dengan lalu lintas yang cukup padat. Apa yang dilakukan adik-adik? Paijo melihat nenek ini. Nenek mau kemana? Ngapain di tengah jalan yang besar ini? Ya, nenek mau ke seberang. Rumah nenek ada di seberang. Nenek nggak bisa ke seberang kah? Nenek bingung cara menyeberang gimana. Sebentar, Nek. Akhirnya Paijo
menengok kanan kiri dengan kendaraan yang cukup melaju dengan kencang. Paijo melihat apakah yang terjadi jika nenek ini tidak bisa menyeberang. Teman-teman Paijo bilang, jangan, kamu masih kecil, Jo, tidak apa-apa, kita kan harus menolong. Ya udah, akhirnya Paijo menuntun nenek ini ke zebra cross. Dia berjalan. Nenek tunggu sebentar ya. Ini ada tetot-tetot. Tunggu ya sampai lampunya berwarna hijau. Baru kita menyeberang. Terima kasih ya nak. Ya, sebentar ya nek. Akhirnya Paijo menyeberangkan nenek tersebut di tengah keramaian yang cukup padat tadi. Paijo berhasil menyeberangkan nenek dan dia kembali bersama teman-temannya. Di telaga tersebut, adik-adik Paijo dan B dan C tadi sedang asik. Yuk kita mancing dulu sebelum kita berenang. Ya, tapi bagaimana caranya? Paijo punya ide. Kita ambil itu kayu yang dari pohon. Lalu ambil itu ada rafia. Diolahnya rafia dan kayu itu menjadi sebuah pancing. Kecerdikan Paijo ini perlu kita contoh. Di tengah-tengah kehidupan keluarga yang serba berat dan serba modern, Paijo ini terkenal tekun di dalam melakukan kegiatannya. Dia bisa melakukan apa saja, baik itu menolong teman, menolong orang tua, maupun menolong sesama. Kembali ke bacaan kita. Gideon. Gideon ini adalah anak Yoas. Gideon ini terkenal dengan seorang yang disebut masih kecil, tetapi dia mempunyai jiwa yang pemberani. Gideon pada awalnya merasa takut dan merasa masih canggung gimana caranya untuk dapat menyelamatkan bangsa Israel. Gideon benar-benar ingin sekali berusaha untuk menjadi yang terbaik. Gideon pada awalnya takut dan merasa masih muda, tetapi Tuhan memberkatinya menjadi orang yang berani dan memberikan janji untuk menyertai Gideon di dalam setiap langkahnya. Setelah orang Israel tidak taat kepada Tuhan, Gideon dipanggil oleh Tuhan. Gideon merasa bahwa dia kecil karena berat ketidakadilan dan kejahatan yang diterima oleh orang Israel, maka Allah memilih Gideon untuk menjadi perantara yang akan membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari penindasan orang-orang Midian. Dalam perjalanan dan perjuangan melawan orang Midian, Gideon dibantu dengan 300 tentara. 300 tentara ini terdiri dari suku Sebulon, Asher, dan Naftali. Sementara musuh mereka, orang Midian ini, berjumlah 15.000 orang pasukan. Bisa dibayangkan adik-adik, jumlah yang 300 dengan yang 15.000 itu. Tetapi dengan semangat pantang menyerah, Gideon jalan melawan orang Midian tersebut. Dia menyeberangi sungai Yordan
Gideon dan pasukannya ini beristirahat di Sukot. Sukot ini adalah kota yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan. Dia meminta kepada orang-orang Sukot, dia meminta bantuan supaya pasukannya diberi makanan. Tetapi apa yang dijawab oleh orang-orang Sukot? Mereka tidak mau memberi makanan kepada Gideon dan pasukannya. Orang Sukot menolak dan menghina Gideon beserta pasukan dan berpihak kepada Midian. Gideon tidak berputus asa, adik-adik. Dia mencarikan makanan bagi pasukannya. Ia mengajak kembali walau dalam keadaan perut yang kosong. Gideon dan pasukannya berjalan kembali untuk mengejar Raja Midian. Dia berjalan menuju Penuel. Di Penuel juga dia berusaha untuk beristirahat. Tetapi sekali lagi adik-adik, di Penuel Gideon tidak mendapatkan makanan. Tuhan menjanjikan Gideon untuk dapat berjalan untuk membunuh Raja Midian. Adik-adik yang terkasih, akhirnya Gideon dapat menangkap Raja Midian. Raja Midian ini akhirnya ditangkap dan dibunuh. Dia ditunjukkan kepada orang-orang Sukot dan Penuel. Dari cerita tadi adik-adik, kepandaian, kesehatan adalah berkat dari Tuhan. Belajar dari Gideon, kita tidak akan pernah mendapatkan bantuan dari orang-orang sekitar kita jika kita tidak putus asa. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita sebagai anak-anak Indonesia, kita harus semangat di dalam pergi beribadah, di dalam makan, di dalam memuji Tuhan. Jangan pernah lelah, apapun keadaannya, kita harus berusaha. Amin. Saya kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima Terima kasih Kak Erwin. Sama-sama. Wah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari seorang tokoh bernama siapa tadi? Benar, Gideon. Nah, adik-adik, kita juga harus meneladani kisah Gideon tadi ya, yaitu harus apa? Benar, suka menolong. Mengapa harus demikian? Karena mata Tuhan itu melihat loh adik-adik, apakah kita melakukan perbuatan yang baik ataupun yang jahat. Meskipun Tuhan itu tidak tampak, tapi Tuhan selalu mengawasi kita, selalu melihat kita dari tempatnya yang tersembunyi. Oh, begitu ya Kak? Iya Kak Yoyus. Nah, adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk merespon firman Tuhan tadi dengan bernyanyi satu pujian yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
kasih, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi pujian dengan judul Beri Syukur. Kita berikan 2 kali ya adik-adik. Syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sekarang kita masuk di acara yang ditunggu-tunggu, yaitu kenaikan jenjang. Meskipun kenaikan jenjang tahun ini kita lakukan secara online, tapi kakak berharap ini tidak akan mengurangi sukacita adik-adik semua ya. Adik-adik, yang pertama kita akan mulai dari kenaikan jenjang balita ke pratama yang akan diwakili oleh adik Morgan. Inilah nama teman-teman yang naik jenjang dari balita ke pratama. Terima kasih adik Morgan. Selanjutnya, kenaikan jenjang dari pratama ke madya yang diwakili oleh adik Puspa. Inilah nama teman-teman yang naik jenjang dari pratama ke madya. Adik Puspa. Yang terakhir adik-adik, kenaikan jenjang madya ke remaja yang akan diwakili oleh adik Ipang. Inilah nama teman-teman yang naik jenjang dari madya ke remaja. Terima kasih adik Ipang. Untuk adik-adik yang sudah naik jenjang, kakak ucapkan selamat ya adik-adik. Semoga adik-adik makin rajin ke sekolah minggu, senantiasa bertumbuh dalam iman, dan makin semangat melayani Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Ayo semuanya, duduk yang tenang, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau jadikan kami anak-anak pembawa terang, dan terlebih Tuhan, kami dapat meneladani kisah Gideon tadi, yaitu kami harus saling tolong-menolong. Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Wiyung. Tuhan, kiranya di tengah pandemi ini, Engkau tetap memberkati gereja kami, terlebih memberkati Bapak Pendeta Indro Sujarwo dalam pelayanannya, juga dalam keluarganya. Tuhan, kami berdoa untuk segenap majelis, penatua dan diaken di gereja kami. Biarlah mereka tetap bisa melayani Engkau, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan, kami tahu Indonesia saat ini sedang dalam situasi yang gawat Tuhan, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan campur tangan Tuhan, memulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati para dokter, para perawat yang menangani virus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan kemampuan Tuhan, Engkau berikan kekuatan untuk mereka semua menjalani pekerjaannya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk adik-adik dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berkati adik-adik semua Tuhan, baik dalam sekolahnya, baik dalam aktivitasnya sehari-hari, maupun juga dalam keluarganya ya Tuhan. Biarlah adik-adik ini tetap dapat membawa terang untuk sekelilingnya. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang mendampingi putra-putrinya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan, kemampuan untuk merawat anak-anak mereka di rumah masing-masing Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sudah naik jenjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan adik-adik ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka semakin rajin untuk beribadah Tuhan. Biarlah mereka juga dapat memuliakan nama-Mu dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami yang sedikit ini Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami dan semuanya hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Kak Erwin. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu, kita pujikan dari bait pertama dan ketiga adik-adik. Tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sembah Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku
mari kita menerima berkat dari Tuhan. Dan setelah itu, kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sekarang kakak panggil adik Morgan, adik Puspa, dan adik Ipang untuk bergabung di sini. Silakan adik-adik. Sekali lagi kakak ucapkan selamat ya untuk adik-adik yang sudah naik jenjang. Tetap selalu andalkan Tuhan ya adik-adik. Kita juga harus senantiasa berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.